Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Ghea Clarissa di lokasi Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo. Selamat siang Ghea, bagaimana perkembangan pencarian korban hingga saat ini? Baik Ghea, silakan dengan laporan Anda. Ghea? Ya, baik Maggie, saya kurang begitu mendengar pertanyaan Anda, namun bisa saya ceritakan saat ini saya berada di posko dari keluarga korban, di mana kita mengetahui bahwa kemarin ada musibah ambruknya bagian gedung bangunan dari musola Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo begitu. Dan untuk situasi pada siang hari ini bisa terlihat di sekeliling saya, ini merupakan keluarga korban yang masih harap-harap cemas menantikan informasi kerabat mereka yang sampai siang hari ini masih belum ada kejelasannya tentang terkait itu kondisinya. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa keluarga korban, ini memang mereka rata-rata berasal dari luar Sidoarjo. Ada yang dari Madura, kemudian tadi ada juga dari Nganjuk, yang mengisahkan bahwa mereka dari sejak semalam sudah datang untuk mengetahui informasi keluarga atau kerabat mereka pasca mendengar kabar ambruknya bangunan di pondok pesantren tersebut. Tadi ada seorang kakek yang mencari cucunya, Maggie. Tadi saya sempat berbincang, namun beliau masih belum berkenan untuk dimintai wawancara lebih lanjut karena memang masih sangat terpukul dan suasana penuh haru ini memang bisa saya gambarkan di sekitar sini, di mana mereka masih belum mendapatkan informasi apapun terkait keluarga atau anak mereka yang diduga menjadi korban atau masih terjebak dalam robohnya bangunan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Dan memang untuk update saat ini, rilis resmi dari BNPB pada pukul 9 hari ini, total korban yang sudah dievakuasi sebanyak 102 jiwa, 91 orang ini evakuasi mandiri, 11 jiwa dievakuasi tim SAR gabungan. Satu diantaranya diketahui meninggal dunia. Dan informasi yang kami dapatkan tadi juga diduga masih ada korban yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Beberapa masih ada yang bisa diajak berkomunikasi dan disuplai makanan, disuplai oksigen dari tim SAR gabungan, sehingga memang proses pencarian dari tim SAR gabungan ini terus dilakukan. Mengingat tadi pagi juga kondisi atau cuaca di wilayah Sidoarjo sempat mengalami mendung dan juga sedikit rintik hujan, namun proses pencarian ini memang terus dilakukan. Sementara beberapa korban yang berhasil dievakuasi ini juga langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat, di mana 77 korban luka dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Sidoarjo, 34 korban di RSUD Sidoarjo, 38 korban ke rumah sakit Siti Hajar, 4 korban di rumah sakit Delta Surya. Satu korban yang meninggal sudah teridentifikasi kemarin dan saya kembali mengajak Anda untuk melihat di sini, di dalam posko keluarga korban ini. Mungkin bagi Anda yang merasa kerabat atau rekannya menjadi korban dalam insiden ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo ini. Nah, di sini disediakan papan pengumuman, ada nama-nama korban, nama-nama orang yang dicantumkan di sini dan akan selalu diupdate, serta data korban tersebut kemudian juga akan diinformasikan telah dirawat di rumah sakit mana. Data ini akan terus diperbaharui, Maggie, sehingga memang memudahkan keluarga korban yang datang untuk mengetahui informasi. Dan ini sudah ada baru saja datang Wakil Gubernur Pak Emil Dardak. Bapak izin kami boleh wawancara. Pak, sebelumnya boleh minta tanggapannya terkait bagaimana untuk update dari evakuasi hari ini. Ya, total 11 sudah dievakuasi. Sekarang ada harapan 7 lagi.
Kami sudah dari kemarin sampai tadi subuh, terus kembali lagi ke sini untuk melihat perkembangan lagi. Ini adalah tempat orang tua wali santri untuk mendapat informasi juga yang sudah pulang dicatat di sini, yang sudah dijemput keluarga, yang kemudian ada di rumah sakit itu terdata di sini. Dan yang paling penting mereka harap cemas luar biasa apakah pencarian ini dilakukan. Ada harapan tentunya bagi mereka yang anggota keluarganya terjebak di dalam. Mereka membayangkan bahwa mengevakuasi reruntuhan itu adalah membongkar. Tapi membongkar tidak seperti itu karena ini balok yang panjangnya mungkin 10 meter yang melengkung, yang kalau disentuh itu tambah ambrol. Harapan tanda kehidupan yang ada di dalam malah bisa ter karena itu tim Basarnas ini bahkan sudah diperkuat lagi dari 2 kota lain, dari luar Jawa Timur, dari Semarang, dari Jakarta. Peralatan baik yang menyangga tiang besar maupun yang menyangga tepat di bawah untuk membuka akses itu juga sudah termobilisasi. Bahkan anak yang sekarang sedang berusaha dievakuasi sudah bisa makan roti dari dalam diberikan dan minum. Kita berdoa, berharap atas keselamatan survivor maupun juga petugasnya. Saya sekarang sini mau menengok kondisi karena ada kepanikan luar biasa. Ada perasaan mereka ingin masuk, bahkan jamnya Baik, kami akan terus memantau perkembangan proses evakuasi dan juga pencarian korban. Terima kasih Gia Clarissa atas informasinya dan selamat bertugas kembali.